Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup. Pada pembelajaran pagi ini kan pertemuan pertama ya. Jadi di sini Ibu akan mengajarkan sedikit tentang pelajaran RAB dan ini Ibu hanya akan memberikan sebagai dasar-dasarnya saja yang perlu kalian ketahui sebelum menghitung RAB. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang estimasi biaya konstruksi. Untuk kompetensi dasarnya itu yang pertama memahami jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Yang kedua, menyajikan unsur-unsur dan fungsi pengelola pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Lalu untuk tujuan pembelajarannya itu supaya kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi, apa sih pekerjaan konstruksi? Pekerjaan konstruksi ialah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Untuk jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi gedung, itu yang pertama ada design development. Design development adalah kelompok kerja yang bertugas menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan sebuah proyek konstruksi. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut antara lain ada dokumen kontrak, dokumen asuransi, shop drawing atau gambar perencanaan, dan as-built drawing atau gambar terlaksana, site management, dokumentasi proyek apabila pekerjaan sudah dilaksanakan. Untuk yang kedua itu ada site work. Site work ialah kelompok yang mengatur segala sesuatu di lokasi proyek sebelum dan selama pelaksanaan proyek bangunan gedung. Lingkup pekerjaan pada kelompok ini ialah ada setting out. Setting out itu setting out itu tahapan mengatur penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam sebuah proyek pembangunan gedung. Misalnya kantor sementara, gudang bahan bangunan, area bongkar muat bahan bangunan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada fasilitas sementara. Fasilitas sementara adalah segala sesuatu yang harus ada agar proyek pembangunan gedung dapat berjalan seperti kantor sementara, gudang bahan bangunan, area bongkar muat bahan bangunan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada mobilisasi dan demobilisasi. Itu tahapan pengangkutan bahan-bahan bangunan maupun peralatan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan konstruksi. Lalu yang keempat, ada pembersihan lahan. Itu tahapan yang harus dilaksanakan sebelum memulai pekerjaan pada sebuah proyek konstruksi. Lalu yang kelima, ada galian pemotongan dan timbunan. Lalu yang ketiga, ada pekerjaan struktural yang meliputi pekerjaan struktur di atas tanah, lalu ada pekerjaan struktur di bawah tanah, dan rangka atap. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur tersebut meliputi pekerjaan beton, pekerjaan logam, kayu, dan plastik, serta ada pelindungan suhu dan kelembapan, bukaan, dan finishing.
Lalu ada pekerjaan mekanikal, yaitu plumbing, pemanasan, ventilasi, dan pengkondisian udara. Lalu ada pekerjaan elektrikal, yaitu sistem distribusi jaringan listrik, lalu sistem pencahayaan, sistem komunikasi, dan pencegahan petir. Lalu ada fasilitas eksterior bangunan. Itu yang pertama paving, tempat parkir dan pedestrian. Yang kedua pagar dan gerbang. Yang ketiga pertamanan dan landscaping. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Belum. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk lebih rincinya, jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung itu bisa dikelompokkan dalam 12 pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan adalah kelompok pekerjaan yang pertama kali dilakukan sebelum sebuah proyek konstruksi bangunan dimulai. Lalu yang kedua ada pekerjaan tanah. Yang ketiga ada pekerjaan fondasi. Nah, di sini fondasi itu merupakan bagian struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang berfungsi menyalurkan beban suatu bangunan ke dalam tanah sehingga bangunan dapat berdiri kokoh. Fondasi harus terletak pada tanah yang stabil dan mempunyai daya dukung cukup sesuai dengan beban yang ada. Lalu ada pekerjaan beton. Beton itu merupakan campuran semen Portland, agregat halus atau yang biasa kita kenal pasir, lalu agregat kasar atau kerikil dan air dengan perbandingan tertentu. Lalu ada pekerjaan pasangan. Selanjutnya ada pekerjaan langit-langit atau plafon. Pekerjaan langit-langit meliputi pekerjaan rangka, pekerjaan penutup langit-langit, dan pekerjaan list langit-langit. Lalu untuk pekerjaan atap, atap merupakan bagian bangunan yang sangat penting karena berfungsi untuk melindungi penghuninya dari panas dan hujan. Ada juga pekerjaan pintu, pekerjaan kunci dan kaca, lalu ada pekerjaan pengecatan, pengerjaan sanitasi, dan pekerjaan elektrikal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Nah, jadi untuk materi yang Ibu sampaikan segitu ya, dan bisa ditarik kesimpulan. Jadi untuk sebelum menghitung RAB atau rencana anggaran biaya itu kita harus mengetahui dari pekerjaan persiapan hingga pekerjaan elektrikal karena nantinya yang akan dihitung itu dari pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan elektrikal. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu kasih PR ya sekarang, dikumpulkan minggu depan. Kalian bisa ini, saya diktekan PR-nya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ibu diktekan sekarang ya. Ya, Bu. Nah, tugasnya cuma sedikit kok, cuma 5 soal aja. Tugas Satu yang soal. sedikit kok, cuma 5 soal. Yang pertama, jelaskan jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung sesuai dengan kelompoknya.
Sudah buat soal yang pertama. Ada ya buat soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua. Sebutkan minimal 5 pekerjaan persiapan. Sudah. Untuk nomor 3, berdasarkan bahan yang digunakan, pekerjaan pasangan dinding bisa dibedakan menjadi 4. Sebutkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahan yang digunakan, pekerjaan pasangan dinding bisa dibedakan menjadi 4. Sebutkan. Sudah? Untuk nomor 4, sebutkan 5 pekerjaan atap. 5, Bu. Iya, 5 pekerjaan atap. Lanjut. Lalu untuk soal yang terakhir, sebutkan 5 pekerjaan kunci dan kaca. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak buka ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali bukan yang Pekerjaan apa? Pekerjaan kunci dan bentar. Kunci dan Pekerjaan atap. kunci dan kaca. Kaca. Kecuali yang kita jadinya salah. Kalau ada salah, misalnya Ada. Ya mungkin itu PR yang buat minggu depan ya, dikumpulin ya. Karena ini masih ada sisa waktu sedikit. Tadi masih ada yang ingat enggak? Dan apa lingkup pekerjaan bangunan gedung itu ada 7. Ada yang ingat nggak apa aja? Tadi ingat, sekarang lupa. Tadi itu jadi gini ya. Untuk jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi gedung itu ada 7. Jadi ada design development, site work, terus pekerjaan struktural, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan fasilitas eksterior bangunan. Nah, untuk fasilitas eksterior bangunan itu kan ada 3. Ada yang ingat nggak itu apa aja? Eksterior, Bu. Iya. Eksterior bangunan yang kemarin kan cuma yang apa? Malaysia. Ya kalau pengakuan diputuskan. Lupa, Bu. Eksterior. Lupa, Bu. Timbang ngawur. Jadi fasilitas eksterior bangunan itu kan ada 3. Itu ada paving,
pagar, sama halaman atau landscaping-nya. Oh, Ya karena ini masih pelajaran dasar, jadi Ibu maklumi ya. Untuk minggu ke depan tolong diperhatikan lagi ya. ya. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Apabila ada tutur kata yang salah, Ibu minta maaf ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin